Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua sore hari ini kami akan melanjutkan mata kuliah tentang manajemen pemasaran 2 tanggal 10 Oktober 2020. Jadi 10/10/2020 hari cantik, tanggal cantik ya. Saya akan menyampaikan beda pasar dan pemasaran. Tentunya kalian tahu bahwa pasar itu apa dan pemasaran itu apa. Pengertian dari pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atau suatu produk. Ya. Pasar nyata adalah himpunan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan dan akses pada suatu produk tertentu. Pasar potensial adalah himpunan konsumen yang memiliki minat tetapi tidak didukung oleh akses pendapatan. Yang dimaksud himpunan itu suatu kumpulan konsumen ya, dari berbagai kelompok yang membutuhkan suatu barang untuk digunakan atau untuk konsumsi sendiri. Pemasaran. Pengertian pemasaran adalah upaya untuk menciptakan dan menjual produk dengan berbagai pihak dengan maksud tertentu. Kelompok pasar terdiri dari pasar konsumen, yaitu individu yang membeli barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Jadi sudah saya sampaikan suatu kelompok ya, himpunan itu kelompok itu. Pasar industrial, pihak yang membeli barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Pasar reseller, yaitu individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan, seperti pengecer atau tengkulak. Itu namanya reseller. Pasar pemerintah. Pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli barang atau jasa untuk melaksanakan fungsinya. Jadi kalau mungkin pemerintah membeli ATK atau membeli alat-alat untuk pemeliharaan gedung, atau mungkin jasa untuk jasa untuk pasang listrik atau pasang itu untuk kepentingan pemerintah. Itu namanya pasar pemerintah. Tujuannya untuk pemeliharaan di suatu instansi. Selanjutnya, pertimbangan pasar. Pertimbangan awal pemasaran. Apakah pasar yang akan dimasuki ada atau tidak? Seberapa besar pasar tersebut? Bagaimana kekuatan, kelemahan dengan pesaing? Bagaimana cara memasuki pasar tersebut? Perlu pertimbangan matang. Bagaimana dengan produk yang dijual? Jadi kalau ingin memasuki pasar itu pasti akan ada rencana atau pertimbangan. Pertimbangannya apa? Ya itu tadi saya sebutkan, bahwa bagaimana kondisinya, bagaimana konsumennya, bagaimana bla 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 bla, harus ada pertimbangan. Selanjutnya, nah, di antara pertimbangan tersebut adalah riset pasar, yaitu untuk menjawab pertanyaan di atas tadi, terlebih dahulu harus dilakukan riset pasar dengan cara melakukan survei,
untuk melihat kondisi pasar yang ada, melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap memegang peranan penting, misal calon pesaing secara diam-diam, menyebarkan kuesioner ke calon konsumen, menawarkan produk dengan pemasangan iklan seolah-olah barang sudah ada, memberikan sampel produk, atau mungkin dilakukan beberapa hari dalam riset tersebut. Tidak cukup hanya 1 hari, mungkin bisa 1 minggu, karena ingin melihat kondisi bagaimana akhir maupun dari awal maupun sampai dengan akhir. Ya, dari riset pasar tersebut ada rumus permintaan dan penawaran. Yang dimaksud apa rumus permintaan dan penawaran tersebut? Hukum permintaan, makin rendah harga sesuatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga sesuatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut. Yang dimaksud adalah kalau Anda memberi suatu produk lebih banyak, ya, mungkin 1 kodi atau mungkin berapa pak berapa, itu harga akan semakin rendah. Tetapi kalau memberi dengan barangnya sedikit, mungkin hanya beberapa biji, sebaliknya harganya lebih tinggi dibandingkan pembelian yang banyak tadi. Itu penjelasan dari hukum permintaan. Hukum penawaran, makin tinggi harga sesuatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Sama seperti yang saya jelaskan. Jadi makin tinggi harga barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan. Ya, itu kebalikan dari hukum permintaan tadi. Oke. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang menentukan permintaan dan penawaran tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan permintaan atas suatu barang sebagai berikut. Harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak dan distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang, penentu-penentu penawaran, harga barang-barang lain, ongkos produksi, biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi, tujuan dari perusahaan tersebut, tingkat teknologi yang digunakan. Jadi mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan. Itu faktor-faktor yang menentukan permintaan. Jadi dari hasil survei tersebut akan tahu apa faktor-faktor yang menentukan permintaan. Mungkin tingkat jumlah penduduk yang banyak, mungkin akan lebih penjualan akan lebih lancar. Dan dari survei tadi, dari riset tadi akan menentukan faktor tersebut. Selanjutnya, segmentasi pasar. Ya, ini kelanjutan dari pasar tadi, menginjak segmentasi pasar, pasar sasaran, posisi pasar. Apa tuh yang dimaksud segmentasi pasar? Segmentasi pasar yaitu sasaran. Segmen itu sasaran. Yang dicari
sasarannya apa. Pasar sasaran yang dicari untuk membagi-bagi produk itu di pasar mana. Posisi pasar lah, lokasinya di mana. Mau dibawa kemana produk tersebut, itu akan melihat segmentasi pasar. Dari hasil survei dan riset tadi meningkat sampai ke segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau jasa yang berbeda pula. Variabel segmentasi pasar konsumen. Jadi segmentasi pasar itu nanti akan mengelompokkan variabel-variabel dari segmentasi pasar, yaitu apa toh variabelnya. Variabel pasar ya terdiri dari 1. Geografik, 2. Demografik, 3. Psikografik, 4. Behavioristik atau pelaku. Jadi perusahaan bisa memutuskan beroperasi di dalam satu atau beberapa wilayah. Saya lanjutkan. Dari segmentasi pasar berkembang pada variabel segmentasi pasar industrial. Ya. Ini variabel segmentasi pasar industrial terdiri demografik, yaitu jenis industri, besar perusahaan, lokasi perusahaan. Apa toh jenis industrinya? Besar perusahaannya berapa? Seberapa besar perusahaan? Menghasilkan berapa produknya dalam 1 hari, dalam 1 minggu? Bisakah menyalurkan dari hasil produksi? Terus lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan itu di mana? Di kota, di daerah. Jadi bisa ditunjukkan. Ya. Pengoperasian bisa melalui teknologi yang difokuskan kemampuan pelanggan. Pendekatan pembeli, ya. Pendekatan pembeli bisa melalui organisasi, berfungsi pembeli, sifat hubungan yang ada, karakteristik personel industri. Jadi mempunyai karakter atau watak personel, yaitu perorangan dari industri, kesamaan pembeli, sikap terhadap risiko, kesetiaan pelanggan. Faktor situasional, jadi mengarah ke urgensi, pengguna khusus, besarnya pesanan. Dan itu yang dimaksud variabel segmentasi pasar industrial. Yang selanjutnya pendapat Kotler. Itu apa toh? Ini pendapat Kotler itu pakar dari pemasaran. Segmentasi pasar menurut Kotler, segmentasi pasar yaitu usaha pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran tersendiri. Menurut Kotler pula, tidak ada satu cara yang khusus untuk menyusun segmentasi sebuah pasar. Berikut ini segmen pasar berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan behavioristik. Jadi segmentasi pasar dibagi menjadi 4. Akan saya jelaskan ini. Ya. Penjelasan tentang
segmentasi pasar. Jadi pasar itu bisa dikembangkan seberapa besar, seberapa jauh, seberapa luas, boleh-boleh saja. Segmentasi pasar menurut geografi, yaitu pasar berdasarkan geografi perlu membagi pasar ke dalam unit-unit geografi yang berbeda seperti negara bagian, provinsi, wilayah, daerah, kota, desa. Boleh membagi pasar antar negara satu dengan negara lain. Boleh juga seluruh dunia kalau bisa. Nah, itu pembagian tingkat negara. Lah, pembagian tingkat provinsi boleh juga dalam satu negara, bisa tiap provinsi untuk memberikan segmentasi pasar. Di sana mendirikan provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Barat, provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, itu bisa juga menjadi sasaran pasar atau segmentasi pasar tentang produk yang dibuat. Perusahaan tersebut bisa memutuskan untuk beroperasi di dalam satu atau beberapa wilayah geografis. Ya, beroperasi dalam semua wilayah, tetapi memperhatikan variasi-variasi kebutuhan dan pilihan geografis tersebut. Karena apa? Kalau ndak beroperasi melihat pilihan atau wilayah, karena berbeda suku, berbeda wilayah, jadi bisa karakternya beda, pilihannya beda. Itu yang membedakan geografisnya, ya. Jadi melihat kondisi penduduk juga, apa kesukaan provinsi Jawa Tengah, apa kesukaan provinsi Jawa Timur, seumpama begitu. Produk fashion umpamanya, kalau orang Jawa Barat sukanya pakai gamis, produknya harus lebih banyak gamis. Atau mungkin orang Jakarta sukanya pakaian mini. Nah, itu pemasarannya harus dibedakan sesuai dengan geografi. 2. Segmentasi pasar demografi. Segmentasi pasar demografi merupakan pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografi seperti usia. Saya jeda sebentar.